kelihatan luar biasa. Nah, adik-adik semua di rumah, kakak harap semua sudah siap untuk sama-sama beribadah bersama dengan kakak Rince, kakak Desi, dan kakak Steli. Nah, adik-adik semua di rumah sudah siap ya memakai semua media yang adik punya. Dan tentunya sudah berpakaian rapi. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mengundang adik-adik semua di rumah untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Di hari ini itu semua berkat anugerah dari Tuhan. Di sore hari ini kami akan mengikuti acara Rabu
gembira. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat agar kami bisa hidup diam, mendengarkan dan mengikuti ibadah Rabu Gembira bersama-sama. Berkati kakak guru sekolah minggu yang membawa acara Rabu Gembira ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita masih dalam keadaan berdiri. Kita memuji Tuhan, Tuhan Allah di tengah kita. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Tuhan Tahu Ajaib. Langit selalu biru.
yang ada di rumah, ketemu lagi dengan Kakak Neni hari ini ya. Kakak Neni mau membawakan sebuah cerita. Cerita apa kira-kira? Nanti kita ikuti ya. Kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua apa yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga sore ini Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah kami. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa duduk aman, nyaman, tenang, diam, bisa mengikuti cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, mari buka Alkitabnya ya. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, nanti minta tolong papa mama membacakan cerita di Alkitab, di kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Suatu hari ada seorang raja duduk sambil menghitung-hitung uangnya. Dia mengingat, ini uangnya banyak sekali, tapi nggak kelihatan. Nah, raja ini punya hamba. Nah, hambanya pinjam uang sebanyak 10.000 talenta. Dia hitung-hitung uangnya banyak. Aduh, ini uang di mana? Ternyata hambanya tadi pinjam 10.000 talenta. Nah, lalu raja itu memanggil hamba yang pinjam uang tadi yang 10.000 talenta. Hamba, kamu sudah meminjam uang saya sebanyak 10.000 talenta. Hambanya, iya raja. Hamba mengucapkan, iya raja, saya sudah meminjam 10.000 talenta. Raja bilang, hari ini kamu harus melunasi hutang-hutangnya kamu ke saya, kata raja. Tapi hambanya bilang, aduh raja, 10.000 talenta itu banyak. Bagaimana saya harus bisa melunasinya hari ini? Tapi raja ingat, hamba ini punya harta benda seperti televisi, wow, istrinya, anaknya. Raja tetap bilang, kamu harus melunasinya ke aku, kata rajanya. Lalu raja memanggil penjaga atau pengawal. Pengawal datang. Iya raja. Bawa semua harta benda dan istri dan anak hamba ini ke sini. Pengawal pergi menjemput istri dan anaknya. Dan raja bilang, sekarang kamu harus melunasi hutang kamu. Hambanya bilang, raja, 10.000 talenta itu banyak. Kan saya pinjam bentuk uang. Kenapa saya bayar harus menjual harta benda saya, bahkan istri dan anak saya? Hambanya tetap, berikan saya waktu raja, saya akan melunasinya. Tidak, kamu harus melunasinya sekarang. Kamu harus menjual harta benda kamu dan istri kamu dan anak kamu. Sedih adik-adik ya. Dia harus menjual istri dan anaknya, bahkan harta bendanya. Tetapi hamba selalu, raja berikan saya waktu, saya akan melunasinya, sambil menangis. Dan raja itu pun merasa iba, kasihan melihat hambanya yang menangis tadi. Sehingga raja, oke, saya beri kamu kesempatan. Saya melunasi hutang kamu, kata raja ke hambanya. Wow, hambanya kaget. Hah? Raja sudah menghapus hutang saya. Akhirnya hamba berlari. Yeay, hutang saya lunas.
dia berlari semangat ke rumah. Hambanya lari-lari, di jalan ketemu hamba kecil. Nah, hamba kecil ini pulang dan ketemu tadi dengan hamba besar ini. Tapi hamba kecil ini punya hutang kepada hamba besar tadi. Kira-kira hutangnya berapa? Ada 100 dinar. Hamba besar bilang, kamu harus melunasi hutangnya kamu, 100 dinar. Hamba kecil bilang, tapi kan hutang saya kecil, hanya 100 dinar. Kasih saya waktu untuk melunasinya. Oh, hamba besar tadi tidak mau. Tidak bisa, kamu harus membayarnya. Dia sambil pegang mau pukul itu hamba kecil. Dan hamba kecil bilang, kasih saya waktu, saya akan melunasinya. Dan tiba-tiba hamba besar tarik dia, dimasukin ke penjara gara-gara tidak bisa membayar hutang yang 100 dinar tadi. Sesudah hamba kecil tadi di dalam penjara, ada orang-orang di sekitarnya berbicara, bah, bagaimana itu? Hamba tadi hutangnya sudah dilunasi raja. Masa dia nggak memaafkan hamba kecil tadi? Nah, orang-orang di sekitar sini mulai heran ya melihat kenapa dia hutangnya dilunasi, tapi dia tidak bisa memaafkan raja hamba kecil tadi. Orang-orang di sekitar situ melapor ke raja. Mereka ketemu raja nih. Raja, hambamu telah menghukum hamba kecil. Rajanya kaget. Kenapa? Karena hamba kecil ini punya hutang ke hamba yang besar, 100 dinar. Tapi dia tidak memaafkan. Wah, rajanya mulai naik darah ini. Bah, saya sudah memaafkan, sudah melunaskan, tetapi kenapa dia nggak bisa memaafkan? Raja panggil, hei hamba, sini. Dipanggil, hamba datang dengan muka teralaku ya, karena takut. Iya raja, kenapa kamu menghukum hamba kecil tadi? Karena dia tidak melunasi hutangnya 100 dinar. Nah, sekarang kamu saya hukum. Kamu kembali masuk ke penjara. Kamu harus melunasi hutang kamu yang 10.000 talenta. Wah, hambanya mulai, aduh saya minta maaf raja. Apakah raja memaafkan? Tidak. Tetap hambanya masuk penjara. Wah, dihukumlah si hamba tadi karena tidak bisa memaafkan hamba kecil tadi ya. Akhirnya hamba besar harus melunasi utangnya yang 10.000 talenta. Adik-adik di rumah, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Tentang hamba yang jahat, bukan jahatnya ya, bukan suka bertengkarnya, bukan suka memaksanya. Tapi ingat, kita harus bisa mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman kita kah, keluarga kita kah, adiknya kita kah, atau siapapun. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Nah, yang kedua, kalau kita sudah melakukan kesalahan kepada orang lain, kita harus belajar minta maaf. Ya, karena kita sebagai umat ciptaan Tuhan harus saling mengasihi dan memaafkan. Baik adik-adik yang ada di rumah, kakak Neni mau kasih tugas nih. Tiap minggu tugas, tapi kakak Neni percaya adik-adik semangat ya. Buktinya kita lihat di grup itu berlomba-lomba. Kakak
Kami salut. Baik adik-adik yang ada di rumah, untuk tugasnya minggu ini kita menulis kata permohonan maaf. Contohnya begini ya. Nah, ini maaf ya Ma, bisa juga maaf ya Pak, maaf ya Kak. Nah, nanti dibuat hiasannya. Kakak Neni percaya adik-adik bisa mengerjakan sekreatif mungkin. Bisa diwarnain. Ya Kakak Neni tunggu deh hasilnya yang wow ya. Begini, nanti hasilnya bisa ditempel, bisa digantung, terserah adik-adik ya, sekreatif mungkin. Nah, kita sudah mengakhiri cerita firman Tuhan. Kita mau menutupnya, yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu yang bisa mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain. Tetap kami percaya, kami anak-anak yang cinta Tuhan dan berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita sudah sama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, jangan lupa ya tugasnya yang diberikan oleh Kakak Neni di-share di grup sekolah minggu kita. Nah, tetaplah menjadi generasi yang cinta Tuhan dan berprestasi. Nah, sebelumnya Kakak Steli akan berdoa menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, Kak Steli berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah beribadah bersama. Berkati kami semua, jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang cinta Tuhan dan berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.